Oke, halo semuanya. Kembali lagi hari ini di channel Mr. Kevin dalam ISG Daily untuk hari Senin tanggal 20 November, teman-teman. Nah, kita hari ini akan lihat market sedikit, yang dimana hari ini market secara penutupan berhasil menguat ya. Waktu opening tadi sempat merah dikit di sini kalau kita perhatikan, namun perlahan mulai memasuki zona hijau sehingga akhirnya sampai dengan closingan berhasil menguat. Bahkan ini penguatannya cukup lumayan ya secara candle. Cuman hari ini kalau saya bilang ya, ini cuman didukung dengan emiten brand yang lagi-lagi kembali menguat, teman-teman. Yang bahkan secara market cap udah menyalip Bank BRI ya. Jadi sekarang brand secara market cap udah menjadi nomor 2 di bursa, di bawahnya BCA, teman-teman. Nah, secara jumlah emiten kita perhatikan yang melemah mencapai 393 emiten, sedangkan yang menguat hanya 263. Sebenarnya hari ini bisa dibilang banyak yang juga koreksi, teman. Cuman karena brand dengan market cap yang besar itu menguat, sehingga secara indeks akhirnya ditarik kembali naik ya, dan bisa ditutup hijau maksudnya. Dan secara sektoral kita perhatikan di sini mayoritas cukup merah sebenarnya. Cuman sektor infrastruktur yaitu brand ya di sini yang menjadi emiten pendorongnya yang menguat sehingga bisa mendorong dengan menaikkan indeks hari ini. Sedangkan untuk rupiah, so far ini rupiah kita kembali menguat lagi akhirnya. Sekarang udah berada di angka 15.400-an, teman-teman. Kemudian secara teknikal kita langsung pantau ya. Di sini secara weekly kita akan pantau karena hari ini closingan candle 1 minggu ya. Secara weekly, secara candle ini cukup bagus sebenarnya ya. Kalau misalkan kita perhatikan pure technical, maka ini candlenya bisa dibilang cukup amat strong untuk minggu ini. Dengan penguatan ya, dengan candle hijau panjang ke atas, yang artinya momentum penguatan ini cukup besar ataupun tinggi. Namun di sini yang anehnya teman, kita tahu ya belakangan ini indeks cuma didorong dengan beberapa emiten aja, sehingga ibaratnya nggak murni nih dengan kondisi yang terjadi di emiten dan yang terjadi pada indeks kita. Jadi ibaratnya berbanding terbalik ya dengan kondisi berbagai emiten yang justru banyak yang mengalami koreksi, sedangkan indeks kita terlihat ada penguatan karena didorong oleh beberapa emiten saja. Namun kita abaikan itu aja ya. Kita kita lihat secara teknikal, secara charting ini cukup bagus, jadi ada potensi untuk minggu depan kalau misalkan bisa lanjut akan menguji ke 7.040-an yang dimana di sini sebagai resist terakhirnya ya untuk ISG kita. Kalau misalkan berhasil tembus, maka nextnya akan menguji ke level 7.100. Oke, jadi silakan dipantau untuk potensi dan outlook dari minggu depan. Kemudian secara daily, kalau secara harian kita pantau, so far untuk supportnya ya untuk ISG kita so far bertahan di level 6.900, jadi ini bisa jadikan sebagai support jangka pendeknya. Namun jangan dilupain kita masih punya gap di 6880-an. Ini kalau misalkan ISG kita minggu depan nggak mampu untuk break ke atas resistennya, maka malah akan terject dan mengalami kembali koreksi ya. Jadi diperhatikan untuk resist sementara secara daily itu di 6.980-an sampai dengan 7.040-an, yang dimana tadi kita bahas secara weekly, yang merupakan resist terakhir yang menahan ISG kurang lebih di bulan Agustus lalu ya. Oke, jadi itu outlook sementara untuk market kita, teman-teman. Dan kemudian lanjut, seperti kita bahas di awal tadi ya, hari ini kita akan update sedikit untuk brand
yang secara market cap udah menembus 800 triliun, yang artinya udah menyalip Bank Rakyat Indonesia atau BRI, teman. Jadi saat ini market cap dari brand udah menembus ya untuk posisi kedua di bawahnya Bank BCA yang masih cukup strong di atas, teman ya. Nah, kita akan langsung update aja secara teknikal ya untuk beberapa emiten. Yang pertama untuk brand. Ini brand, kalau kita perhatikan ya, hari ini kembali menguat bahkan mencapai 10,96%. Jadi gak heran, walaupun banyak merah, tapi secara indeks berhasil ditutup hijau ya. Yang saya khawatirkan justru nanti ketika misalkan brand ini mengalami koreksi dalam, tentu juga bisa akan mengerek ataupun menarik market ataupun ISG ke arah bawah ya. Jadi ini menjadi suatu tolak ukur nih untuk brand. Kalau misalkan nanti koreksi dalam, secara ISG bisa mengalami penurunan ataupun koreksi yang cukup dalam juga. Dan untuk brand, secara teknikal sebenarnya masih cukup amat strong bullish ya. Di sini secara trend masih sangat bullish. Untuk kalian mungkin bisa following the trend aja untuk emiten-emiten seperti ini ya. Secara pendek, ada support terakhirnya di 6100. Di sini kalau saya lihat ya, di 6000-an. 6000-an ya, 6000-an merupakan area support untuk brand. Untuk brand di sini 6000 sampai 6100 merupakan support untuk emiten ini. Jadi silahkan di follow up aja ya. Untuk yang masih mau coba spekulasi, tapi harus disiplin dengan emiten ini, dikarenakan kita nggak tahu ya akan bisa naik sampai ke harga berapa nih untuk brandnya. Jadi silahkan di follow up aja untuk yang masih pegang. Tapi kalau misalnya udah pasti cukup, bisa sekalian di taking profit ya sebagian untuk mengurangi porsi. Jadi kalau misalnya nanti data berbalik arah, posisinya udah bisa jualan di agak atas, teman. Oke. Jadi itu sekilas untuk update dari emiten brand. Kemudian untuk updatean selanjutnya, di sini untuk BRIS. Di sini BRIS di video yang lalu sempat saya mention, teman-teman. Ini BRIS ada support ya di kisaran 1450 sampai dengan 1500 kurang lebih di sini. Dan kemarin sempat menguji ke area sana dan berhasil bertahan, sehingga BRIS berhasil mengalami rebound yang cukup lumayan signifikan ya. Dan di sini udah menyentuh ke area target ataupun resistnya di 1600. Jadi untuk BRIS masih bisa dipantau, silakan misalkan yang masih mau coba untuk follow up dengan posisi yang kemarin kalian spekulasi di area bawah ya. Tapi kalau yang mau beli sekarang, saya sih nggak prefer ya, karena ditakutkan malah akan reject dan mengalami koreksi kembali nih, karena kenaikannya dari bawah udah mencapai bahkan 10%. So untuk BRIS di sini so far sih support di 1600 berhasil di break ya. Jadi masih bisa di follow up. Mungkin akan menguji untuk BRIS ke 1640. 1640 ya, teman. Ini merupakan area yang mungkin kembali akan dituju oleh BRIS. Tapi kalau misalnya momentumnya kuat, nggak menutup kemungkinan juga bisa menguji sampai ke 1700. Oke, namun so far secara tren di sini masih dalam konsolidasi dalam tren besar ya. BRIS sebenarnya masih cukup oke nih kalau kalian yang mau coba untuk akumulasi secara panjang ya. Support pertama seperti yang saya mention kemarin di 1500-an. Lalu support keduanya di atas 1200, teman-teman. Jadi di dua area itu ya, silahkan dipantau untuk kalian yang mau coba akumulasi. Oke. Kemudian
emiten selanjutnya yaitu Tebik. Ini Tebik, saya melihat potensi ya cukup menarik di sini untuk Tebik setelah bermain dalam area konsolidasi. Di sini cukup panjang area konsolidasinya, dan menariknya dia berhasil bertahan teman di atas support kurang lebih di 1800-an. Di area ini ada support untuk Tebik dan mampu berhasil dipertahankan. Jadi untuk Tebik ini secara potensi bisa mengalami technical rebound ataupun penguatan sementara ya. Mungkin bisa menguji ini untuk Tebik yang terdekat itu sampai ke 2200 sampai dengan 2300. Di kurang lebih di area kontak ini. Oke, nah di sini kurang lebih ya untuk areanya yang akan dituju oleh Tebik nih, kalau misalkan memang akan kembali rebound lagi, karena di sini merupakan area resisten yang cukup penting dan juga cukup kuat untuk Tebik. Tapi kalau misalkan berhasil di breakout area tersebut, maka nextnya bisa akan menguji ke 2500 teman. Jadi untuk Tebik, untuk kalian mungkin yang mau coba spekulasi, silahkan coba tunggu di atas 2000 ya untuk areanya. Di atas 2000 masih cukup oke menurut saya. Ini untuk area pertama, kemudian untuk area nextnya di 1860 ke atas. Jadi di dua area ini di 2000 sampai dengan 1860-an. Oke. Jangan dipantau untuk Tebik. Ini saya rasa potensi menarik sih, harusnya bisa ada potensi yang cukup besar untuk bisa kembali menguat lagi. Oke, dan yang terakhir akan update sedikit untuk Gotoh. Di sini Gotoh, untuk kalian yang perhatikan ya, Gotoh ini kurang lebih 3 hari terakhir teman-teman cukup terreject nih dari resistennya, which is di harga 8788. Ini cukup terreject dan ini masih dalam bentuk sebagai area pullback nih, seperti yang sempat saya mention sebelumnya. Gotoh ini dulu semenjak dia break dari supportnya di sini di 86 sampai 88, dan sekarang ini dalam posisi pullback teman. Jadi diperhatikan ya untuk kalian, jangan sampai kalian malah jadi FOMO dan akhirnya malah beli di pucuk. Di sini kalau saya perhatikan untuk Gotoh 3 hari kemarin ini cukup terreject ya dari resistennya. Jadi untuk minggu depan saya rasa Gotoh bisa kembali terkoreksi ya, ataupun kembali melemah lagi. So untuk kalian yang udah pegang bisa mungkin dikurang-kurangin ya porsinya, atau mungkin bisa juga dilepas dulu untuk saham Gotohnya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian masih cukup yakin ya untuk panjang, masih bisa simpan aja, siapa tahu malah akan langsung menguat lagi nih untuk Gotoh. Kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di market kita tentunya. Dan di sini saya hanya menyampaikan ataupun sharing ya terkait dengan kondisi secara teknikal ya teman-teman. Oke, jadi demikian untuk update saham dan juga pembahasan kita hari ini ya. Untuk market, so far untuk minggu depan perlu dipantau. Kalau misalkan mampu berhasil break ke atas 7040 ke atas, maka akan potensi ke 7100. Namun kalau misalkan terreject, akan kembali terkoreksi lagi. Oke? Jadi demikian untuk hari ini pembahasan kita dalam ISG Daily untuk hari Senin, tanggal 20 November 2023. So, terima kasih untuk hari ini teman-teman semuanya. Jangan lupa juga ya untuk melakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga share kepada teman-teman kalian. Happy weekend dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trade.